Sudah. Izin share screen ya, Bapak Ibu, untuk Iya Pak, silakan Pak. sebentar. Saya buka laptopnya dulu. Baik. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang diberikan, materi yang diberikan, Bapak Ibu, saya akan berbicara seputar bimbingan teknis pengelolaan kinerja di PMM, tapi ini khusus untuk guru ya, karena untuk kepala sekolah belum bisa mengisi apa-apa, jadi hanya bisa menyetujui saat ini. Untuk kepala sekolah, insya Allah nanti di tanggal 15 baru bisa bekerja. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan, izinkan untuk memperkenalkan diri dulu sejenak. Jadi, Bapak Ibu, nama saya adalah Suhardi Amir. Saat ini saya posisinya sama dengan Bapak Ibu semua, guru juga. Saya tinggalnya di Provinsi Jambi, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tadi Pak Doni penasaran CTTC itu apa? Itu adalah Iya Certified Pak. Teacher Content Creator. Jadi content creator yang bersertifikat, jadi sudah diberikan sertifikasi sebagai guru yang juga berprofesi sebagai content creator. Seperti itu, ini adalah bukan gelar non-akademik ya, ini gelar non-akademik. Baik. Hari-hari saya mengajar Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu sekalian di SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Saat ini saya aktif menjadi trainer juga untuk di beberapa platform uh, edu teknologi yang ada di Indonesia, dan saya diberikan kesempatan untuk menjadi duta Canva Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti banyak menggunakan Canva, boleh berhubungan dengan saya untuk seputar Canva. Untuk Quizy saya juga menjadi certified super trainernya untuk di 3 ke 4 tahun terakhir. Dan seterusnya, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan saya sehari-hari. Insya Allah kalau Bapak Ibu ada yang berasal dari Jakarta Barat, besok kita ketemu ya Bapak Ibu di SMA Katolik Rici, insya Allah. Lanjut Bapak Ibu, saya ingin kenalan dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Kita ada 293, dikurang saya berarti 292. Bapak Ibu boleh hadir di kelas saya dulu ya. Saya undang Bapak Ibu, linknya saya berikan di kolom chat yang Bapak Ibu ada bawa dua gadget boleh atau langsung dari handphonenya juga boleh. Saya mungkin tunggu 2 menit ya Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya. Silakan bergabung langsung diklik aja. Atau mungkin kolom chatnya saya matikan sebentar ya Bapak Ibu kalau boleh. Jadi Bapak Ibu mohon tidak chat dulu karena oh ini tidak bisa. Oh bisa. Saya matikan chatnya sebentar. Nah itu. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung dulu di kelas saya. Sudah ada 14 orang. Silakan Bapak Ibu siapa yang paling cepat nanti itu yang dapat door prize-nya. Enggak ya Bapak Ibu bercanda. Tapi nanti kayaknya ada door prize ya di bagian akhir dari kegiatan karena panitia minta saya untuk buatkan saya Pak soal untuk quizisnya nanti di bagian akhir. Jadi kayaknya ada door prize-nya. Ya, Baik, sudah sama ada Pak. 46 Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh dong dilanjut lagi, masih ada slot nih Bapak Ibu, ada 300 kursi yang ada di kelas saya. Bapak Ibu jadi bisa bergabung di sini kurang lebih 300 orang. Ayo Bapak Ibu, yang terlambat nanti nggak dapat hadiah. Iya, bercanda ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan linknya. Saya kirim kembali ya mungkin yang baru bergabung. Wah, kelasnya sudah penuh, sudah 300 kita di Zoom ini. Berarti yang lain udah nggak bisa masuk. Pastikan koneksi Bapak Ibu bagus ya, karena sepertinya kalau Bapak Ibu terlempar, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi melihat saya di sini. Oke, Bapak Ibu sudah 89, kita lanjut ya, sudah 90. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Saya berikan bintang semua nanti ya. Nanti bintang ini Bapak Ibu bisa tukar di Indomaret atau di Alfamart terdekat ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu, saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu. Saya tutup jawabannya dulu, pertanyaannya lupa. Pertanyaannya adalah silahkan tuliskan nama dan kabupaten asal Bapak Ibu. Nama dan kabupatennya saja. Nama dan kabupatennya saja ya Bapak Ibu. Ya, saya ulang, nama dan kabupatennya saja. Silahkan tuliskan di handphonenya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Silahkan Bapak Ibu. 2 menit dari sekarang. Ya Pak, mana dia? Ya, gimana ya nuliskannya ya? Iya, lagi nyari. Ada Pak Pakih dari Kota Bogor. Nah, ini admin saya, Bapak Ibu di Telegram. Nah, ini saya share musiknya biar agak enjoy sedikit ya, karena tadi kita deg-degan ya Bapak Ibu, kok nggak bisa masuk gitu ya. Kok saya terlempar.
Tidak perlu tulis nama ya Bapak Ibu, cukup tulis kabupaten kotanya saja. Karena saya tahu kok Bapak Ibu siapa yang menulis apa gitu. Ada yang dari Padang, siapakah yang dari Padang ini? Oh, ada Ibu Citra Andriani. Selamat datang Ibu Citra. Oh, ini tuan rumah dari Pasaman Barat, pasti rame lah ya dari Pasaman Barat. Ada berapa orang? Ada 12 orang dari Pasaman Barat. Adakah yang dari Jambi di sini? Sekampung saya gitu, oh nggak ada. Rata-rata sepertinya dari, oh ada yang dari Wamena, Waropen, Papua. Luar biasa, kompelnya menjangkau sampai ke, oh ada yang dari Jakarta Barat. Nanti kita ketemu ya Ibu. Adakah yang dari, ada yang dari Lebak, Banten, ada yang dari Kuansi, Riau, wah ini di Sumatera ya. Ada yang dari Damasraya, berarti masih di Padang ya Bapak Ibu. Adakah ada dari Bandung, ada yang dari Bali, Kelungkung, baik. Terima kasih Bapak Ibu. 30 detik lagi, ayo Bapak Ibu memperkenalkan diri. Ada yang dari Kabupaten Kediri, luar biasa. Yang dari Aceh saya belum ketemu ya, harusnya ada juga dari Aceh. Ada yang dari Medan, ada yang dari mana nih? Ada yang dari Kapuas, wah sampai ke Kalimantan juga ya, kompel luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, izin untuk menutup jawabannya ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenalan dengan saya. Nah, saya izin tutup jawabannya dulu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, nanti saya lihat-lihat lagi Bapak Ibu dari mana saja. Saya berikan bintang semua untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya pengen lanjut lagi nih. Ini ada pertanyaan dari saya Bapak Ibu. Apakah perencanaan RHK Bapak Ibu sudah selesai? Nah, kalau perencanaan RHK Bapak Ibu sudah selesai, maka kita bubar aja ya Bapak Ibu, ngapain lagi kita berada di sini. Tapi kalau ternyata banyak, kita lanjut. Banyak yang belum selesai maksudnya. Nah, kalau sudah selesai, kita bubar aja ya nanti Bapak Ibu ya. Tapi kalau belum, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah bilang iya, iya, tapi kalau belum Bapak Ibu bilang tidak, ragu-ragu itu Bapak Ibu sudah buat tapi belum diajukan ke kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu. 30 detik dari sekarang. Jangan deh, 1 menit deh, 1 menit Bapak Ibu silahkan. Wah, ada yang ragu-ragu berarti sudah buat RHK-nya tapi masih belum diajukan ke kepala sekolah. 21 orang sudah membuat. Saya buka kolom chat juga ya Bapak Ibu yang nggak bisa mengirim chat. Di chat aja ya Bapak Ibu kalau nggak bisa masuk di kelas saya. Nah, silahkan Bapak Ibu ditulis di chat. Saya belum Pak, saya sudah Pak. Sudah rame Bapak Ibu, 31 belum. Oke, 25 orang sudah gitu. Ya rajin banget ya ke sini ya. Sudah diselesaikan tapi masih menghabiskan waktunya di sini. Baik Bapak Ibu, masih ada 10 detik lagi, silahkan. Belum Pak. Wah, di chat belum. Sudah belum selesai, belum diajukan. Kenapa belum diajukan? Sudah Pak, tapi perlu penguatan. Baiklah, saya kuatkan nanti ya Bapak Ibu. Mau berapa kuat Bapak Ibu? Siapa yang tadi bilang belum mau dikuatkan? Kita kuatkan hari ini ya, kita bikin kencang banget hari ini. Ragu-ragu Pak? Iya, jangan ragu-ragu. Nanti saya berikan paket hematnya ya Bapak Ibu yang ragu-ragu. Baik, terima kasih. Sudah 1 menit, terima kasih Bapak Ibu. 25 orang yang hadir di sini, 157 orang itu menjawab 25, saya sudah selesai berarti tinggal yang hadir di sini jangan-jangan cuma untuk memenuhi RHK-nya saja nih. Kemudian 40 orang yang jawab itu belum selesai, kemudian ada 40 orang itu sudah dibuat tapi mungkin masih butuh penguatan. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir dari saya, banyak banget pertanyaan Bapak ini ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Bapak Ibu 1 menit ya. Apa kendala Bapak Ibu dalam mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM? Ada nggak kendalanya Bapak Ibu? Silahkan tuliskan kendalanya, silahkan curhat sepanjang mungkin. Ini bisa sampai 1.500 karakter, tapi waktunya cuma 1 menit, 90 detik ya Bapak Ibu. Silahkan dijawab Bapak Ibu. 90 detik dari sekarang, silahkan curhat, tuliskan kira-kira kendalanya Bapak Ibu sampai saat ini tuh dalam proses pengelolaan kinerja itu seperti apa sih? Gimana ya, curhat apa gibah aja lah gitu ya. Mas El, kenapa masuk ke sini? Anda itu harusnya di TikTok, bukan di sini.
Laptop saya rusak. Boleh minta sama Ibu Marieliwati aja ya. Kalau minta sama penggerak kombelnya kalau laptopnya rusak. Ada yang Boleh, belum Pak, nanti mengerti? dikasih. Masya Allah, luar biasa. Anda tepat sekali hadir hari ini. Alhamdulillah tidak ada kendala. Iya, atau kenapa berada di sini? Pasti untuk pemenuhan RHK kan? Belum paham, Masya Allah. Khawatir tidak bisa merealisis kenapa? Kan nanti kita bisa pilih paket yang hemat aja ya, Bapak Ibu. Belum mengerti Pak, dan belum tahu apa yang mau diambil. Mangga kali Pak Fauzan yang mau diambil. Belum paham menginputnya, nanti kita sama-sama menginputnya. Masih kurang paham dengan RHK, siap, kita nanti selesaikan pokoknya. Bapak Ibu, saya berharap ya Bapak Ibu sudah selesai dari sini. Hari Senin Bapak Ibu sudah harus diskusi dengan kepala sekolah dan sudah disepakati. Ya, sayang waktu Bapak Ibu habiskan dari tadi mulai 13.30 nanti sampai 15.45 kalau belum selesai. Ya, harus menunggu dan mengajak teman-teman yang belum mengerti Mister biar asik bareng-bareng. Iya. Saya belum terlalu paham. Oke, kita biar nanti saya kasih paham ya Bapak Ibu yang belum paham. Masih ada waktu Bapak Ibu, silahkan saya kasih bonus 30 detik lagi deh karena sepertinya masih banyak yang mau curhat. Baru 73 orang Bapak Ibu, sedangkan yang hadir di sini tuh 100 lebih. Ayo Bapak Ibu yang 90 orang kenapa diam-diam aja? Mana curhatannya Pak Redo, Pak Bu Nik Ayu? Masih menentukan pilihan pengelolaan kinerja di PMM. Oke. Ragu untuk melengkapi buktinya nanti. Kalau sudah direncanakan nanti tidak terlaksana. Gimana? Atau sebaliknya belum direncanakan. Nanti yang terlaksana. Oke, nggak apa-apa. Berarti sudah tepat hadir. Nggak ada laptop, Pak. Lagian kurang paham. Bisa pakai handphone kok, Bapak Ibu nggak mesti harus laptop. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Izin tutup jawaban dulu, biar tidak semakin banyak yang curhat. Iya. Ibu Niswa Tuasikal, sepertinya ada WA tadi ya. Masih bingung dalam mengisi RHK. Baik, terima kasih. Ragu karena memilih kegiatannya tidak bisa mendapatkan bukti fisik berdasarkan poin yang diterima. Nah, itu dia nanti kita bahas ya. Saya lihat di kolom chat, adakah yang curhat juga? Oh, tidak ada suaranya. Masa tidak ada suara saya? Belum, Pak. Mumet. Waduh, mumet. Jangan mumet-mumet ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu, sudah ini nanti kita bahas di bagian akhir ya. Atau ini aja yang kita nanti jadikan untuk bertanya ya, Bapak Ibu. Nanti jadi nggak perlu ada yang bertanya lagi. Saya berikan bintang semua. Iya, karena Bapak Ibu sudah curhat. Nanti poinnya bisa ditukar dengan Ibu Pak Doni. Boleh mungkin Pak Kepsek ya. Ditukar nanti poinnya. Iya, iya, iya aja kata Pak Doni. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi Bapak Ibu yang berseliweran di akun TikTok saya, di Facebook, di YouTube, itu bilang pengelolaan kinerja ini rumit banget. Sampai itu katanya kita itu guru itu sibuk dengan administrasi aja. Kapan kita mengajarnya? Kapan istirahatnya? Padahal Bapak Ibu, pengelolaan itu, pelaksanaan pengelolaan kinerja itu rentangnya tuh lama, Bapak Ibu. Ya, dan kita itu selalu saat ini tuh terjebak di bagian pengembangan kompetensi. Padahal saya sampaikan ya Bapak Ibu, di Januari ini apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru? Yang kita lakukan sebagai guru itu hanyalah pertama Bapak Ibu, nanti kita praktekkan langsung ya, memperbaiki data kita, apakah sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar ya udah, tinggal di-okein aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajukan RHK-nya. RHK-nya ada berapa Pak yang harus dipilih? RHK itu apa sih Pak? Rencana hasil kerja. RHK itu ada berapa sih? Ada berapa sih Pak yang harus kita pilih? Hanya 32 poin loh Bapak Ibu. 32 poin, maksimal 128 poin. Kalau di bawahnya bisa nggak? Nggak bisa, karena itu aturan dari Perdirjen minimal 32. Kalau lebih dari 32 nggak apa-apa. Tapi kalau mau aman, Bapak Ibu tinggal pilih 32 poin saja. Januari cuma itu loh Bapak Ibu yang dikerjain. Setelah itu selesai diam gitu. Nggak diam juga sih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memilih RHK-nya untuk di apa namanya mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu sudah mulai dari sekarang sudah boleh Bapak Ibu, atau misalnya Bapak Ibu yang hadir di sini itu sesungguhnya sudah memulai, karena nanti kalau nggak salah dari panitia akan diberikan sertifikat ya Bapak Ibu. Sertifikatnya sekarang itu nggak main 32 JP 40 JP, bukan itu lagi hitungannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di sini ke Bapak Ibu kepala sekolah Pak Doni ya,
Iya, Jadi Pak. hitungannya nanti kalau pada saat menilai sertifikat teman-teman guru, jangan melihat dari JP-nya, tapi lihat dari durasi kegiatannya berapa hari. Jangan-jangan kegiatannya ditulis 32 JP, tapi pelaksanaannya cuma sehari. Itu nggak masuk akal, Bapak Ibu. Nggak make sense jadinya. Jadi kalau misalnya sehari aja 24 jam, jadi Bapak Ibu itu mulai pelatihan dari pagi sampai pagi lagi terus lewat lagi gitu. Enggak gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang dinilai itu nanti adalah durasinya. Terus setelah kita melakukan disepakati sudah mengajukan ke kepala sekolah kita, Bapak Ibu jangan lupa disepakati nanti. Nah, kalau Bapak Ibu yang ada, coba saya mau anu dulu deh, mau apa namanya? Mau absen dulu yang Bapak Ibu kepala sekolah ada nggak ya di sini? Kalau ada tolong tulis di chat hadir ada gitu. Oh, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kepala sekolah hadir. Oke, satu Ibu Heni, Ibu Krispia. Ah ya ketahuan admin. Ah iya, Bu Yunisma hadir. Mana lagi hadir? Ayo Bapak Ibu kepala sekolah saya kayak kepala dinas ya Bapak Ibu mengabsen kepala sekolah dari Pasaman Barat. Mohon maaf ya kepala sekolah. Maksud saya gini, jangan sampai saya bercerita ini soalnya ranahnya kepala sekolah yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ini sudah ada kejadian di sekolah saya. Jadi Bapak Ibu, karena dia guru ini tidak paham dengan RHK, pemilihan RHK, maka dibuatlah RHK-nya dia sebagai mentor. Ya, karena dia pikir dia bisa mentor, padahal dia nggak pernah menjadi guru penggerak, pengajar praktik. Kemudian dibikinnya dia adalah apa namanya penelaah penelaah gitu. Nah, padahal itu harus orang khusus, Bapak Ibu. Dia berpikir bahwa, oh nanti saya tinggal menelaah aksi nyata teman-teman saja, 10 itu gampang, saya kumpulin aja mereka. Padahal itu nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, ini tugas dan fungsinya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebelum menyetujui, Bapak Ibu, saya sangat menyarankan panggillah guru kita satu persatu untuk berdiskusi, membuat kesepakatan terutama untuk di perilaku kinerjanya. Jadi jangan Bapak Ibu setujui sebelum Bapak Ibu berdiskusi. Kalau bahasa kasarnya itu adalah kita kayak bikin perjanjian lah dengan mereka. Karena kalau di perilaku kinerja, kalau Bapak Ibu kepala sekolah perhatikan itu sekolah Bapak Ibu akan jadi luar biasa banget kalau memang gurunya itu menerapkan yang ada di perilaku kerja 7 aspek itu. Nanti akan kita perlihatkan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan waktunya cukup. Lanjut. Apa yang dilakukan setelah disepakati di bulan Februari nanti Bapak Ibu? Di bulan Februari nanti Bapak Ibu kita akan mempersiapkan observasi kelasnya. Pak, apa sih yang dilakukan di bulan Februari? Yang dilakukan itu cuma 2 loh Bapak Ibu. Saya izin memanggil Bapak Ibu guru dengan teman-teman ya. Yang kita lakukan di bulan Februari itu cuma cuma pertama Bapak Ibu kita menginput modul ajar beserta asesmennya. Satu saja untuk yang kita diobservasi nanti di bulan Maret. Dan yang kedua yang dilakukan adalah kita menginput jadwal kapan kita akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini, sebisa mungkin jadwal observasinya Bapak Ibulah yang mengintervensi gurunya supaya tidak ada banyak lagu permintaan nanti. Ya, jadi Bapak Ibu kepala sekolah nih, Bapak Ibu kepala sekolah nanti tinggal bikin jadwalnya. Misalkan Ibu Yuliarnis itu nanti saya observasi hari Senin jam segini, sesuaikan dengan jadwal mata pelajarannya. Atau misalnya Pak Ahmad Engga Azandi jadwal mengajarnya nanti saya observasi di ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bikinkan dalam bentuk Excel-nya, berikan sama di TU, misalnya TU-nya lalu serahkan, kirim ke grup kelas. Jadi Bapak Ibu gurunya di bulan Februari nanti sudah bisa menginput berdasarkan itu. Nah, setelah Februari apa yang dilakukan? Kita akan masuk di bulan Maret, Bapak Ibu. Itulah pelaksanaan observasi kelas. Perhatikan ya Bapak Ibu, yang akan diobservasi itu adalah sesungguhnya bukan cara Bapak Ibu mengajar dari A sampai Z-nya. Bukan ya Bapak Ibu, penekanannya adalah dimensi atau topik yang Bapak Ibu pilih di awal. Nanti saya perlihatkan. Ya, Bapak Ibu berdasarkan rapor pendidikannya. Apakah misalnya cara Bapak Ibu tidak dinilai? Dinilai Bapak Ibu, tapi penekanannya nanti di rubriknya bukan di situ. Tapi penekanannya adalah dimensi yang dipilih.
Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, apa yang dilakukan setelah Maret? Kita akan melakukan tindak lanjut, diskusi tindak lanjut lagi Bapak Ibu dengan pemantauan atasan. Dan disinilah Bapak Ibu pentingnya nanti kita memilih RHK yang sesuai dengan nanti dimensi yang kita pilih. Nanti saya akan praktikkan ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah di bulan Juni. Di bulan Juni inilah Bapak Ibu nanti kita akan menginput seluruh RHK kita. 32 poin kita ambil, misalkan kita pelatihan di luar seperti ini 2 sampai 3 hari, maka Bapak Ibu akan menginput 4 sertifikat. 4 sertifikat ditambah mungkin ada sertifikat dari PMM itu boleh. Nah, baru ditambah dengan menginput dengan tugas tambahan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu diberikan tugas tambahan kepala sekolah. Lalu setelah Juni apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Liburan. Ya, selamat Bapak Ibu sudah punya SKP untuk di tahun 2024 periode pertama. Sesimpel itu loh Bapak Ibu. Jadi sudah tergambar ya sekarang apa yang harus dilakukan di semester ini. Tidak rumit insya Allah. Bikin RHK itu lama nggak sih Pak? 10 menit Bapak Ibu, saya jamin. Nggak lebih dari 10 menit Bapak Ibu RHK-nya selesai. Kan cuma tinggal klik-klik. Nggak sama dengan yang SKP tahun 2023, kita harus mengetik. Kalau di sini tuh tinggal klik-klik saja untuk buat perencanaannya. Nah, kita langsung ke menu kita ya Bapak Ibu. Langsung ke intisari menu kita hari ini. Sebentar, saya ke sini dulu. Ini saya keluar dulu. Nah, untuk memulainya itu dari mana sih Bapak Ibu? Kita harus mulainya dari sini. guru.kemdikbud.go.id. Saya kirim ke kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, saya kirim. Wah, terkirim ke private. Sebentar Bapak Ibu. Malah terkirim ke Ibu Risnawati. Nah, untuk memulainya Bapak Ibu, saya menyarankan Bapak Ibu bukanya di laptop ya. Pak, saya nggak ada laptop, boleh pinjam laptop sekolah dulu. Kalau nggak ada laptop sekolah, laptop bendahara, atau nggak ada laptop bendahara, laptop kepala sekolah, pasti mau lah itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik buka PMM di bagian ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk. Dan pastikan masuk di sini ya Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID-nya. Ya, Bapak Ibu jangan masukkan Gmail ya atau jangan masukkan Yahoo dan lain sebagainya, tapi wajib akun belajar.id. Kita pilih, kalau sudah kita masukkan Bapak Ibu karena ini sudah saya input sebelumnya. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kemana kita Bapak Ibu? Kita ke pengelolaan kinerja. Tapi Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu sangat disarankan untuk menyelesaikan refleksi kompetensinya dulu. Refleksi kompetensi ini setidaknya Bapak Ibu selesaikan sebelum tanggal 31 Januari tahun 2024. Dampaknya apa Pak? Saat ini belum ada dampaknya apa-apa, tapi kita nggak tahu ke depan seperti apa ya Bapak Ibu karena regulasi terus berputar dari kementerian. Nah, setelah refleksi kompetensinya selesai, Bapak Ibu kalau mau intip-intip, Bapak Ibu sudah bisa menjadi kepala sekolah atau tidak, Bapak Ibu boleh intip seperti ini biar seperti Pak Doni gitu ya, atau Bapak Ibu kepala sekolah yang lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak berminat menjadi kepala sekolah, ya udah langsung ke pengelolaan kerjanya saja. Di bagian ini ya, Bapak Ibu silahkan diklik. Nah, karena ini Bapak Ibu saya sudah intip-intip akunnya Ibu Ainil, jadi di sini tulisannya lanjut rencanakan kinerja. Ya. Nah, harusnya di sini Bapak Ibu tulisannya adalah mulai. Ya enggak Bapak Ibu? Ya, harusnya di sini tulisannya mulai. Jadi Bapak Ibu silahkan klik di sini mulai. Pak Syan Wahyudi boleh fokus ke saya dulu, Pak. Iya, Pak Syan ya sepertinya sambil nonton ya. Ah, gitu dong, Pak. Iya, iya. Ngadap saya, Pak. Ya, biar saya nggak merasa ditinggalin sama Bapak. Oke, lanjut. Jempol dulu, Pak. Boleh, Pak? Iya, biar fokus. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ya, Pak, Bapak, Ibu. Nah, ini harusnya mulai. Nah, dan pastikan ya, Bapak, Ibu, ketika Bapak verifikasi, Bapak, Ibu data verifikasi data di sini itu sudah benar ya, karena sampai saat ini tuh kita belum menemukan di mana letak untuk mengedit data. Misalnya pangkat golongan dan lain sebagainya. Ya, kalau Bapak Ibu salah memilih nama apa nama memilih datanya di sini, maka Bapak Ibu sampai detik ini tuh susah kita menemukan di mana letaknya. Kalau harus berhubungan dengan pusat bantuan itu lama Bapak Ibu mereka bisa respon kita. Nah, lanjut ke kinerjanya Bapak Ibu. Nah,
Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Langkah pertamanya, Bapak Ibu, kalau untuk praktik pembelajaran ini, itu adalah yang kita pilih di sini ada 8 dimensi ya, Bapak Ibu, 8 yang akan kita, sorry bukan 8 dimensi, tapi 8 indikator yang akan nanti, ini yang saya sampaikan tadi. Inilah yang nanti akan dinilai salah satunya oleh kepala sekolah. Jadi kita tinggal pilih Bapak Ibu, untuk di semester ini, indikator apa yang menjadi pusat atau fokus pada peningkatan yang ingin Bapak Ibu perbaiki. Oke, apakah saya masih aman? Oh, masih aman sepertinya. Nah, caranya dari mana, Bapak Ibu? Caranya kita melihatnya dari rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Izin menghilangkan nama sekolahnya dulu ya. Nah, Bapak Ibu lihat, di sini ada C, ada B, ada C. Nah, Bapak Ibu yang diambil itu adalah ambil yang C, ya, yang ambil yang C. Tapi pilih salah satunya saja, tidak semua Bapak Ibu. Pilih salah satunya saja. Lebih bagus Bapak Ibu kepala sekolah mendudukkan guru-gurunya semua ya di satu masa di satu tempat untuk menyepakati kira-kira di semester ini tuh kita akan eh, fokus apa yang akan kita buat pada peserta didik kita. Nah, kalau di sekolah saya, Bapak Ibu kemarin sudah dibuat sama kepala sekolah, itu kita pokoknya semuanya memilih penerapan disiplin positif dulu. Itu karena kebetulan kami nilainya juga C di situ. Dan ini juga C ya sepertinya. Nah, jadi boleh memilih salah satu. Pak, boleh nggak ya kalau kita beda-beda dengan guru? Boleh-boleh saja, Bapak Ibu, tidak ada masalah. Jadi, tapi lebih baiknya kalau saran saya, Bapak Ibu, kita sama-sama gitu. Apa kelebihannya kalau sama-sama? Nanti saya kasih tahu ya, Bapak Ibu, kenapa ini harus sama-sama. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, kita tinggal pergi ke bagian bawah. Ini ada tulisan kepengembangan kompetensi. Ya, sudah ya sampai di sini ya, Bapak Ibu. Jadi setelah ini nggak sampai berapa menit, Bapak Ibu 1 menit sudah nggak ada masalah kan, sudah bisa lanjut. Kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Ini saya hapus dulu. Nah, Bapak Ibu, disinilah yang paling rame dibicarakan Bapak Ibu di seluruh jagat raya ini. Ya, poin-poin-poin gitu yang dibahasakan. Bapak Ibu, sesungguhnya poin pengembangan kompetensi ini itu tidak ada nilai-nilai. Maksudnya itu hanya dijadikan pertimbangan Bapak Ibu dari kepala sekolah. Jadi jangan terpaku di sini. Ya, Bapak Ibu, wah saya harus mendapatkan 128 poin biar nanti nilai SKP saya tinggi. Nggak gitu Bapak Ibu konsepnya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita sebagai guru itu hanya diminta minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Sudah Bapak Ibu cukup ya. Jangan lagi mikirkan kalau Bapak Ibu yang setiap hari hanya datang ke sekolah mengajar lalu pulang, kemudian nanti mikir lagi RH-nya, hmm, penelaah gitu. Saya kayaknya misi RHK, Pak gimana sih nyari? Jangan Bapak Ibu bikin rumit Bapak Ibu sendiri. Pilihlah yang Bapak Ibu sekiranya Bapak Ibu bisa lakukan. Ingat ya Bapak Ibu, konsepnya itu adalah hanya 32 poin. Pak, wajibkah PMM? Tidak wajib Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan tidak wajib kecuali kalau di daerah Pasaman Barat itu mewajibkan. Kalau dari kementerian itu tidak ada Bapak Ibu diwajibkan dari PMM. Ingat kasus tahun lalu Bapak Ibu, ada beberapa daerah kabupaten kota yang mewajibkan gurunya harus bisa menyelesaikan 4 topik ya. Kalau nggak tuntas itu 4 topik nggak dapat sertifikat topiknya maka nggak apa namanya nggak dibayarkan sertifikasinya. Nah Verifikasi. itu adalah kebijakan dari kabupaten kota masing-masing. Tapi kalau dari kementerian tidak ada Bapak Ibu, tidak ada perdirjennya. Kalau mau seperti itu harusnya ada aturan turunan dari perdirjen yang terbaru. Yang ini ya Bapak Ibu, harus ada aturan turunan dari ini baru untuk menyatakan bahwa dari PMM itu wajib. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita pilih ya. Saya pilihkan yang paling mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir di sini pasti pengen yang paling mudah. Yang paling mudah. Saya pilihkan satu ya Bapak Ibu biar cepat. Biar cepat selesainya ini RHK. Yang kita pilih yang pertama Bapak Ibu ini. Boleh di screenshot Bapak Ibu ini. Ini RHK yang ini adalah meningkatnya kompetensi Bapak Ibu guru melalui peran sebagai peserta. Seperti hari ini Bapak Ibu, sebagai peserta, Bapak Ibu hari ini sebagai peserta,
pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat kan? Di bidang apa? Di bidang pendidikan kah? Di bidang kebudayaan kah? Di bidang riset kah? Atau di bidang teknologi? Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan di Canva misalnya dengan saya, atau mengikuti pelatihan tentang quizzes dengan saya misalnya, atau pelatihan apapun tapi tentang teknologi pendidikan. Nah, itu akan mendapatkan sertifikat. Itu poinnya 8. Catatannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau durasinya 2 sampai 3 hari, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 8 poin. Ya. Bapak Ibu kegiatan 2 sampai 3 hari itu akan mendapatkan 8 poin. Kegiatan ini saya dengar dari Ibu penggeraknya, kalau Bapak Ibu yang hari ini tuh ada kegiatan nanti setelah kegiatan sinkronosnya ya Bapak Ibu ada kegiatan sinkronosnya dan ada aksi nyatanya supaya Bapak Ibu kegiatan kita ini tuh ada durasinya bisa 2 sampai 3 hari. Nah, kalau 2 sudah sampai 3 hari itu 8 poin, Bapak Ibu tinggal pilih, tinggal kalikan 4. Maksudnya target kuantitas ini adalah Bapak Ibu carilah pelatihan yang serupa yang 2 sampai 3 hari sebanyak 4 kali di dalam satu semester. Masa iya Bapak Ibu nggak bisa? Ya, kalau yang mau lebih gampang lagi, itu yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, paket hematnya adalah carilah pelatihan yang gratis, Bapak Ibu. Nggak usah yang berbayar. Ya, carilah pelatihan yang lihat kalau sekarang itu sepertinya platform-platform pendidikan itu masih menganut 32 JP. Nah, harusnya itu nggak 32 JP tapi durasi hari sekarang yang dipakai untuk poin, bukan JP-nya lagi. Gitu ya, Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu sampai di sini? Udah selesai sesungguhnya. Udah selesai Bapak Ibu kan yang diminta berapa? 32 poin aja. Masa dalam dalam 6 bulan ini Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan mengikuti kegiatan pelatihan seperti hanya duduk manis Bapak Ibu kayak seperti Pak siapa tadi yang sambil nonton ya kan sambil nonton sambil dengerin saya terus dilakukan sambil rebahan yang nutup-nutup kamera ini saya curiga nih Bapak Ibunya sambil rebahan nih Bu Yuliarnis nih enggak karena cetar ya. Kalau yang Bapak Ibu yang menutup kamera saya yakin dan percaya sambil rebahan aja nih sambil dengerin saya ngoceh di sini ya kan Bapak Ibu. Masa nggak bisa melakukan itu sebanyak 4 kali dalam 6 bulan ini? Bisa? Gimana sebentar ya Bapak Ibu? Ini nggak bertahan ini baterainya. Hidup lagi. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Pak Doni suara saya masih ada? Mas, Jelas suara Bapak, Pak. Pak Doni? jelas Pak ya? Jelas. Ya, suara Bapak jelas. Iya, masih ada. Tadi saya lampunya mati. Iya, ya Pak. Silahkan dilanjutkan, Pak. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu ada gangguan alami sebentar. Nah, mau ditambah lagi satu boleh Bapak Ibu tambahkan yang dari PMM biar ada ilmunya juga ya Bapak Ibu kepala sekolah boleh minta intervensi gurunya Pak boleh nggak dimasukkan satu PMM gitu ya Bapak Ibu kepala sekolah karena ini nanti jangan sampai Bapak Ibu menyetujui menyepakati dulu RHK dari teman-teman. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru saya tidak memprovokasi kepala sekolahnya loh tapi memang seperti inilah harusnya Bapak Ibu ya. Pak Doni ya, jangan jangan Iya, Pak Pak. Doni setuju juga, jangan Pak Doni sudah setuju aja semua gurunya. Jadi Bapak Ibu jangan setujui dulu, nanti saya diserang nih Bapak Ibu gurunya nih. Gak apa-apa ya, ilmu gak apa-apa saya sampaikan. Bapak Ibu kepala sekolah jangan menyetujui RHK guru-gurunya sebelum Bapak Ibu bertemu dengan guru-gurunya. Ya, lihat 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 kompetensinya akan mau ditambahkan di semester ini itu apa saja. Kalau misalnya Pak Doni melihat misalnya seperti Ibu Tri Rahayu ini bisa lebih dari 32 gitu. Ditambahkan aja. Kalau gurunya sudah mengajukan, Pak Doni yang bisa menambah mengurangi atau misalnya Pak Irfan. Pak Irfan itu mengambil 128. Wah, Pak Irfan apa bisa Pak Irfan ini menuntaskan 128 ini banyak loh, Pak. Nah, Pak Doni bisa mengurangi tapi di akun Pak Doni, bukan di akun gurunya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah,
Tapi kalau sudah disetujui Pak Doni sebagai kepala sekolah dan sudah disepakati, itu nggak bisa lagi diubah-ubah ya Bapak Ibu. Itulah gunanya komunikasi diskusi kepala sekolah dengan guru sebelum menyepakati atau menyetujui. Itu yang pertama di RHK. Nanti kita lihat untuk perilaku, tugas perilakunya seperti apa. Perlukah komunikasi juga nanti kita lihat. Nah, ini Pak Doni bisa menambahkan, misalkan Ibu Ainil Fitri. Ini Bu Ainil Fitri ini kayaknya masih bisa dia melakukan pelatihan mandiri. Tapi kalau guru-guru kita yang mungkin 5 tahun lagi akan pensiun, atau mungkin setahun lagi akan pensiun, jangan dipaksakan ya. Ibu saya mau ya, Ibu untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu 4 topik gitu. Jangan Pak Doni, nanti setruk Bapak Ibu gurunya. Karena lama prosesnya itu. Jadi cukup tambahkan satu, misalkan ini kita tambahkan satu ya Bapak Ibu, tambahkan satu. Nah ini Bapak Ibu, untuk di PMM RHK-nya ini. Nah ini aja sudah berlebih loh Bapak Ibu. Kita diminta berapa? 32, kita sudah 40. Nah ini sudah berlebih Bapak Ibu. Ini kenapa kita ambil Bapak Ibu? Karena ini nanti ada hubungannya dengan yang di depan tadi yang praktik pembelajaran. Contoh, kalau Bapak Ibu mengambil disiplin positif, maka Bapak Ibu nanti di bulan 4 dengan 5 tetap diminta untuk mengikuti pelatihan entah itu di PMM ataupun di luar PMM. Nah, itu ya Bapak Ibu sekali lagi tidak ada tulisan di Perdirjen bahwa kita wajib menyelesaikan topik di PMM. Ya, Bapak Ibu tidak ada tulisan yang wajib, tapi ada opsinya Bapak Ibu, tetap diberikan opsi. Kalau ini opsinya di luar, ini pelatihan 32 JP, katakanlah 32 JP ya Bapak Ibu 8 poin. Yang di PMM juga 8 poin gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak mau ribet, pasti Bapak Ibu milih yang di atas ya kan? Tidak harus membuat aksi nyata yang harus ditunggu berlama baru disetujui. Sudah pun disetujui nanti dikembalikan lagi ke kita, mungkin disuruh perbaiki. Tapi kan beda Bapak Ibu ilmunya ya. Tapi ilmu saya juga lumayan kok Bapak Ibu yang saya tampilkan hari ini. Mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, maksudnya Ada seperti itu manfaat, Bapak Ibu Pak. ya. Jadi tinggal dipilih saja yang gampang. Pak, saya ada nggak sih yang nggak perlu 2 sampai 3 hari? Ada Bapak Ibu. Ada. Kalau Bapak Ibu hadir sebagai ini Bapak Ibu, sebagai peserta seminar, peserta webinar, peserta lokakarya, bukan lokakarya CGP ya Bapak Ibu, karena CGP kita pulang bukan dikasih sertifikat, tapi dikasih apa Bapak Ibu? Silakan tulis di komentar Bapak Ibu yang tahu. Atau konferensi, simposium, atau studi banding, ini poinnya 4. Kalau lokakarya seminar itu biasanya 2 sampai 3 jam, itu poinnya 4 Bapak Ibu. Kalau butuh 32 berarti Bapak Ibu harus mengikuti 8 kali. Lama ya Pak, Bu, kalau mengikuti 8 kali banyak banget. Nah, boleh dikombinasikan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ambil ini cuma 2 kali. Nah, oke, ini sudah 16 poin. Kemudian ini kegiatannya misalnya sampai 3 kali ikuti webinar. Ini sudah berapa? Udah 28, masih kurang berarti kan Bapak Ibu kita tambahkan yang lain. Ikuti Kombel. Ikuti kegiatan Kombel yang dilakukan oleh pelopor Masih, perubahan merdeka, Kombel guru masih merdeka terpuji. mengajar dan berkarya. Nah, Bapak Ibu Kombel ini Lumrah. punya peran besar ya untuk membantu teman-teman guru yang ada di wilayah Bapak Ibu. 1 kali kegiatan mengikuti webinar yang diadakan Kombel itu poinnya 4. Tapi ingat ya Bapak Ibu, durasinya 2 sampai 3 jam. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin seperti hari ini, itu harus dibikin 2 sampai 3 hari kegiatannya. Gitu ya Bapak Ibu penggerak Kombelnya. Pembicaranya, bisa nggak dapat poin Pak? Bisa dong 8 poin. Sekali ngoceh-ngoceh seperti ini, itu bisa dapat 8 poin Bapak Ibu. 8 poin. Pembicaranya harus dari luar ya, harus dari Duta Kanva ya, harus dari Jambi yang nggak mesti Bapak Ibu. Bapak Ibu internal saja itu bisa, karena sesungguhnya Kombel itu dibuat supaya menggerakkan Bapak Ibu guru yang ada di dalam. Misalkan Ibu Afrita habis mengikuti pelatihan di luar, atau janganlah di luar, sudah menyelesaikan satu topik dan mendapatkan sertifikat. Nah, itu topik yang itu Ibu Afrita diseminasikan di Kombel, itu sudah bisa terhitung Bapak Ibu sebuah satu kegiatan. Penggeraknya dapat 36 poin, ya Bapak Ibu,
Pembicaranya Bu Afrita dapat 8 poin sebagai narasumber berbagi praktik baiknya, dan kita sebagai peserta akan mendapatkan 4 poin. Ya, kecil banget. Ya iyalah, kecil banget Bapak Ibu. Kita kan hanya duduk diam gitu, tinggal menunggu konsumsi kalau ada konsumsinya. Ya kan? Tapi kalau penggerakan harus ngubungin ini, harus ngubungin itu. Kalau pembicaranya seperti saya harus membuat slide-nya gitu, harus berbicara. Kalau Bapak Ibu guru kan hanya diam gitu ya kan. Lihat-liatin Bapak ini kok ganteng kali gitu. Cuma itu kan Bapak Ibu, kalau yang lain kan enggak. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu untuk RHK ini. Jelas, RKHK yang Pak. lain banyak Bapak Ibu, ada 18. Ada 18 RHK yang Bapak Ibu bisa pilih, tapi pilihlah yang gampang. Makanya saya bilang tadi, untuk mengisi RHK ini, kalau Bapak Ibu tidak terlalu banyak drama, Bapak Ibu 10 menit ini selesai. Kita tinggalin ini boleh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah siap, kita tinggalin ini, Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat. Sudah Pak, tinggalin, saya mengerti. Kalau enggak, kita masih di sini. Masih Izin, ada Pak. 40 menit. Izin, Pak. Mas Anto, jangan ya Mas El. Mantap Pak, jangan mantap dong. Maksudnya sudah boleh nggak kita tinggalin yang RHK ini gitu loh, Bapak, Ibu. Lanjut, oke. Kita mau ke tugas tambahan nih soalnya. Saya khawatir nih loh, Bapak Ibu di sini ada yang mendapatkan tugas tambahan tapi ternyata tidak diakui oleh PMM. Bapak Ibu boleh boleh besok resign ya Bapak Ibu. Enggak, bercanda Bapak Ibu. Marah Pak Doni nanti. Siapa yang bantu saya gitu. Tapi Pak Doni harus ini juga ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Terima kasih. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Alhamdulillah sudah mengerti sedikit. Tuh, kok masih sedikit sih, Pak? Harusnya penuh ininya. Saya berarti kurang bagus menjelaskannya kalau masih sedikit ini. Saya balikkan dulu ke sini deh. Saya tambahin ini biar 32 poin ya, biar nanti enak. Nah, ini sudah 32 poin ya, Ibu Ainil Fitri. Saya loh yang mengerjain punya Anda ini. Ya. Kita lanjut ke tugas tambahan nih Bapak Ibu. Tugas tambahan saat ini ada kurang lebih 21 tugas tambahan yang bisa kita pilih dan diakui. Kalau Bapak Ibu guru SD, wali kelas itu tidak diakui ya, karena itu sudah menjadi tugas yang melekat pada diri Bapak Ibu sebagai guru kelas. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa tugas tambahan yang sudah diakui Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh lihat nanti ini tugas tambahannya apa saja nih yang sudah diakui. Jangan-jangan tugas tambahan Bapak Ibu yang diberikan itu tidak diakui oleh PMM. Ya, jadi buat apa dong saya selama ini? Nah, minta kompensasi sama Pak Doni ya sebagai kepala sekolah kalau misal tidak diakui. Ya, kalau jamnya diakui nggak apa-apa, nggak usah minta kompensasinya Bapak Ibu. Tapi kalau ketika jamnya tidak diakui, di PMM juga tidak diakui, ya capek aja jadinya Bapak Ibu gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya lillahi ta'ala, itu insya Allah lebih bagus lagi. Ya kita lihat ya Bapak Ibu satu persatu. Sekarang 15.08. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada nanti Bapak Ibu gabung ke grup Telegram aja atau di mana saja nanti kita bisa tanya jawab. Kalau ketemu di jalan insya Allah ya, kalau Bapak Ibu ke Jambi. Pertama, sebagai wakil kepala, itu diakui, sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian untuk SMK, itu adalah ketua program keahlian, pasti sudah diakui. Kemudian Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan, itu pasti sudah diakui. Kemudian untuk Bapak Ibu guru SMP, SMA, dan SMK, kepala labor, kepala bengkel, kepala unit, dan kepala TEVA untuk yang di SMK. Kemudian kalau Bapak Ibu adalah sebagai guru pembimbing pada pendidikan inklusif. 2 tahun yang lalu Bapak Ibu kalau mengikuti pelatihannya, ini ada Bapak Ibu sudah diakui juga sekarang alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang sebagai wali kelas. Nah, Bapak Ibu sebagai wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, pramuka, tari, dan lain sebagainya, PMR itu sudah masuk ke sini. Kemudian Bapak Ibu koordinator PKB, kalau di sekolah Bapak Ibu masih ada koordinator PKB-nya, koordinator PKG kalau masih ada, kalau misalnya Bapak Ibu koordinator BKK yang di SMK, koordinatornya loh ya Bapak Ibu, koordinatornya. Begitu juga dengan wakil tadi ya, yang dihitung itu adalah wakilnya. Kalau di SMA itu biasa ada asistennya. Asistennya itu tidak diakui di PMM. Jadi minta kompensasi sama kepala sekolahnya ya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai guru piket. Nah, sekarang itu ada juga Bapak Ibu guru piket sudah diakui. Ketua LSP 1, LSPP 1, maaf Bapak Ibu. Kemudian penilai kinerja guru, kalau Bapak Ibu direkrut sama Pak Doni untuk menjadi penilai kinerja guru di sekolahnya masing-masing. Nah, itu ada ininya sudah diakui juga. Nah, ini yang terpenting juga.
kalau Bapak Ibu adalah pengurus organisasi profesi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Kecamatan gimana Pak? Mohon maaf, belum diakui kalau di PMM ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai tutor untuk di PJJ atau di PKMB. Kemudian Bapak Ibu sebagai tim P2K. Ini yang terbaru ya Bapak Ibu. Kemudian operator dapodik. Nah, sudah diakui nih Bapak Ibu sekarang kalau operator dapodik dan atau Bapak Ibu sebagai pengelola BOS. Bendahara BOS. Nah, siapa di sini Bapak Ibu yang bendahara BOS? Ini sudah diakui. Selain ini Bapak Ibu mohon maaf belum diakui. Tapi Bapak Ibu jangan sekecil hati. Kenapa jangan kecil hati? Karena semakin banyak tugas tambahan Bapak Ibu di bagian ini, maka Bapak Ibu akan semakin banyak buat laporan. Sekecil-kecilnya kita sebagai guru piket ya Bapak Ibu di sekolah, karena mungkin kita tidak begitu aktif juga ya sudahlah kita guru piket saja. Lihat Bapak Ibu, apa bukti dukungnya kalau kita ini guru piket adalah harus buat laporannya Bapak Ibu. Laporannya berapa durasinya? Dari Januari sampai Juni Bapak Ibu untuk bikin laporannya seperti ini. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang tidak memiliki banyak tugas tambahan ya yang tidak berdampak langsung pada jam pelajaran Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu yang misalkan wakil kepala, kepala perpustakaan, nggak ada masalah Bapak Ibu. Kalau ada yang lebih dari situ misalnya tugas tambahannya 24 jam, itu mengalahi Pak Doni ya kepala sekolah. Kepala sekolah kan nggak ngajar ya. Nah, kalau misalnya lebih tugas tambahannya lebih dari 24 jam nggak ada ya. Biasanya 12 jam maksimal kan. Nah, kalau cuma 12 jam ya nggak masalah lah ya Bapak Ibu dapat kompensasi 12 jam itu sudah luar biasa nggak apa-apa. Bikin laporannya seabrek-abrek kan nggak mengajar juga di 12 jamnya. Gitu ya Bapak Ibu. Tambah mungkin satu lagi kalau Bapak Ibu itu adalah sebagai wali kelas sebagai wali kelas. Nah, ini sudah ada. Jadi sudah dua Bapak Ibu laporannya. Kebayangkan kalau Bapak Ibu guru piket, wali kelas, pembina OSIS, bendahara, operator pula. Ya kan Bapak Ibu gimana rumitnya? Buat laporannya enggak rumit Bapak Ibu. Saya tidak menakut-nakuti, ini gampang. Ya, Bapak Ibu. Karena ini yang menilai akan kepala sekolah juga kok pada akhirnya. Sudah Bapak Ibu sampai di sini tugas tambahannya sudah oke ya. Kalau sudah Bapak Ibu tolong tulis di kolom chat. Sudah mengerti Pak? Kita lanjut ke perilaku kerja. Kalau bendahara laporannya bagaimana? Saya takut Pak. Atau kenapa Mas L takut? Nggak boleh takut-takut ya. Oke lanjut. Ada yang mau dilanjut atau mulai dari awal? Jangan ya Bapak Ibu mulai dari awal, marah nanti ininya Bapak Ibu penggeraknya. Halo Pak Slamet, hati-hati di dalam perjalanan ya. Lanjut? Oke, sudah mengerti. Nah, kan kalau kayak gitu saya senang loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah paham gitu. Sudah Bapak Ibu lanjut ke perilaku kerja. Oke. Untuk perilaku kerja ini, Bapak Ibu, disinilah Bapak Ibu Kepala Sekolah sangat berperan sekali untuk memastikan terhadap apa yang dipilih oleh gurunya di sekolah. Jangan sampai hanya kelaklik-kelaklik saja, tapi tidak mengerti esensi dari indikator dan perwujudan perilaku yang akan dilakukan oleh guru itu. Di sini ada 7 aspek yang Bapak Ibu Kepala Sekolah bukan yang akan guru itu akan wujudkan di dalam satu semester ini. Kita lihat contohnya satu ya untuk berorientasi pelayanan. Ini yang kalau Bapak Ibu pernah lihat tulisan berakhlak, ini adalah nanti kepanjangan dari berakhlak itu. B yang pertama itu adalah berorientasi pada layanan. Boleh di sini ya Bapak Ibu, apa perilaku yang paling Anda ingin fokuskan di tahun ini tentang berorientasi pelayanan? Misalkan bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua, tanpa membeda-bedakan, dan seterusnya. Ini perilaku yang akan kita fokuskan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, lihatlah Bapak Ibu. Menuntaskan semua pekerjaan. Apakah Bapak Ibu akan mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah? Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat datang di sekolah kita gitu. Kalau ini yang dipilih ya Bapak Ibu setiap hari loh ini. Kalau ada kepala sekolahnya jangan lupa ramah gitu. Tapi kalau nggak ada kepala sekolahnya nggak tahu lagi ya Wallahu a'lam Bapak Ibu. Karena inilah penilaian kepala sekolah. Ini yang akan sebenarnya esensinya tuh ada di sini Bapak Ibu, bukan di RHK yang 32 poin tadi. Yang akan dinilai kepala sekolah itu ini dengan yang paling di awal tadi, bukan yang di
kompetensi itu, bukan yang poin-poin sertifikat itu ya Bapak Ibu. Karena ini yang akan dilihat oleh kepala sekolah kita setiap hari. Apakah kita nanti dengan anak itu selalu mengucapkan salam. Tapi ini tergantung yang Bapak Ibu pilih ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih menuntaskan semua pelajaran, terus misalnya Pak Doni nanti melihat misalkan Ibu Konsel Ismanya belum belum juga ramah ya nggak apa-apa. Karena kan yang dipilih Bu Konsel kan bukan ramah tapi menuntaskan semua pekerjaan gitu. Tapi jangan sampai misalnya Ibu Isna ini mana laporan ininya, laporan keuangannya. Oh maaf ya Pak Doni, kaget yo, beko lah nanti saya anu ya Pak Doni ya. Nah nanti itu berarti nggak sesuai nanti penerapan perilakunya dalam kehidupan sehari-harinya, nilainya kurang Bapak Ibu. Ya, Kamu tadi nah gimana? dan seterusnya sampai ke bawah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di sini tinggal dipilih-pilih saja. Tugasnya kepala sekolah lah di sini untuk memastikan bahwa yang dipilih dan gurunya itu memang mampu untuk mengimplementasikannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana penerapannya? Silahkan pilih, oh saya akan memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Oh saya akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Oh saya akan bertanggung jawab kok Pak. Oh saya menolak gratifikasi. Jadi nanti kalau hari guru Pak tenang Pak, saya akan tidak akan menerima dari anak-anak pemberian dari orang tua ya nggak akan saya Pak. Itu tergantung dari sini ya Bapak Ibu yang kita pilih. Oke, ini ada kurang lebih 7 yang Bapak Ibu silahkan pilih sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Sampai yang terakhir adalah misalkan memberikan kesempatan. Nah, memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan itu? Oh, kita akan memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Nah, Bapak Ibu kalau yang memilih ini berarti Bapak Ibu sudah harus rajin bikin postingan. Misalkan Pak Engki misalkan menang lomba apa, maka Bapak Ibu harus rajin kayak misalnya selamat ya Pak Engki. Jangan lupa kalau bikin postingan di Facebook di tag lah Pak Doni sebagai kepala sekolah. Oh, Ibu Isna ini ternyata sudah menerapkan sikap kolaboratifnya dengan memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu pola penerapannya kira-kira secara kasarnya ya. Sudah dipahami ya Bapak Ibu untuk yang di bagian perilaku. Ingat ya Bapak Ibu, untuk penilaiannya itu yang terpenting itu ada di bagian praktik pembelajaran dan ada di perilaku kerja. Yang ini yang Bapak Ibu harus fokuskan. Apakah pengembangan kompetensi itu nggak penting-penting Bapak Ibu, cuma kan tidak ada kita cuma diminta untuk maksimalnya 128 dan minimal 32. Ambil aja yang paling minimal Bapak Ibu. Ya, tidak akan ada masalah. Tugas tambahan. Jangan pula Bapak Ibu habis ini, Bapak Ibu saya Pak Doni, saya boleh nggak sih jadi wakil kepala biar saya ada tugas tambahan? Jangan ya, Bapak Ibu nggak perlu. Bapak Ibu ngemis-ngemis untuk tugas tambahan. Kenapa? Karena repot Bapak Ibu nanti akan buat tugasnya. Tapi jangan pula setelah ini Bapak Ibu besok minta resign. Pak, saya mau mengundurkan jadi wakil, Pak, boleh nggak? Saya nggak males bikin laporannya 6 bulan. Nah, jangan ya Bapak Ibu. Atau nih ketahuan saya ada melihat sesuatu Bapak Ibu, dia diberikan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, PMR. Kemudian dia wali kelas. Kemudian guru piket. Dan tahu nggak Bapak Ibu, kita gosip dikit ya, yang dia masukkannya itu cuma guru piketnya Bapak Ibu. Apa nggak ngamuk kepala sekolahnya dibuatnya? Ngamuk lah kepala sekolahnya Bapak Ibu. Pasti ngamuk. Karena dia merasa bahwa guru ini saya sudah berikan tugas tambahan seperti ini, tapi dia nggak akui gitu loh. Artinya dia nggak mau ngerjain tugas itu, ngerjain tapi dapat uangnya, tapi nggak buat mau nggak mau bikin laporannya gitu kan Bapak Ibu. Dan ini pada akhirnya sesungguhnya nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk diakreditasi karena laporannya sudah tertata rapi 6 bulan. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai Bapak Ibu. Nah, Ya. ini saya harus klaklik-klaklik dulu ya sembarang ya Ibu Ainil Fitri, nanti tolong diperbaiki ya, saya nggak baca lagi. Jadi Ibu Ainil nanti silakan perbaiki diskusi dengan kepala sekolahnya, eh, apakah ini nanti ini yang mau dipilih atau enggak. Tapi ini saya nggak baca. Ya, Ibu Ainil nanti silakan pilih. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kita tinggal pergi ke bagian rangkuman. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ini sudah ada rangkumannya. Inilah yang kita pilih di bagian ini. Wah, ini ada KOSP. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini kita urus di bagian belakangnya Bapak Ibu karena ini harus diunggah.
Nanti di belakang memang ada tambahannya Bapak Ibu, karena kan memang kita harus melaksanakan pembelajaran. Oke ya, Bapak Ibu, ini adalah perilaku kerjanya dan kalau bisa Bapak Ibu ini kita cetak, Bapak Ibu kita print, ya kita bingkai bagus-bagus bahwa inilah yang akan kita lakukan di dalam satu semester ini. Di dalam semester ini saya berjanji, ibaratnya kayak gitu ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Doni nanti dengan gurunya akan mengatakan bahwa Pak Doni semester ini saya akan berjanji menuntaskan semua pekerjaan saya. Pak Doni di semester ini saya bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia untuk saya dievaluasi Pak Doni. Di semester ini saya akan memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara kan sejawat, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Sampai di bagian akhir Pak Doni, saya berjanji akan memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Nah, kalau sudah oke, Bapak Ibu silahkan klik ajukan ke kepala sekolah. Untuk Ibu Ainil, mohon maaf ya, tidak ajukan dulu ya. Bapak Ibu silahkan pilih ajukan. Nah, setelah ini diajukan, nanti di akunnya Pak Doni sebagai kepala sekolah, nanti akan ada di situ tulisan setujui, tapi dicek dulu. Nah, di saat itulah Pak Doni manggil, Bu Ainil tolong ke ruangan saya, kita diskusi dulu. Nah, gitu. Pada saat Pak Doni sudah memastikan RH-nya, sudah memastikan tugas tambahannya benar, apakah Bu Ainil ini memasukkan tugas tambahan yang diberikan atau tidak, atau bahkan mengada-ngada dia sebagai bukan wakil, tapi ditambahnya wakil, atau mungkin dia perilaku kerjanya mungkin masih bisa kita tingkatkan. Nah, barulah kita Pak Doni itu setujui. Setelah disetujui, Bapak Ibu nanti akan berubah akun kita. Sebentar, ternyata saya nggak masukkan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti berubah akun kita untuk disetujui dan kita sebagai guru akan menyetujui yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kita. Bapak Ibu guru sampai di sini perencanaannya udah selesai. Mau dilanjut atau kita cukup sampai di sini? Bapak Ibu mau sampai di perencanaan saja atau dilanjutkan sampai apa sih yang kita lakukan nanti di bulan Februari? Bagaimana sih caranya kepala sekolah itu mengobservasi sampai pulang? Masya Allah. Jangan Bapak Ibu, jangan sampai pulang. Oh, mohon Kita maaf nggak di Bapak hotel. Lanjut Pak. narasumber. Oke, baik. Kita lanjut ya Ya, Bapak mohon Ibu. Ini maaf. kita lanjutkan lagi berarti. Iya, di sini karena mengingat Mau waktu. dilanjut Pak Doni? Ini tergantung Pak Doni nih. Iya, Kalau Bapak kita Ibu minta guru yang kesepakatan juga di kepada room Bapak sepertinya Ibu lanjut Pak, lanjut yang Pak. hadir Iya, ya. kalau Kita Pak Doni lanjut atau gimana? bagaimana? Bagaimana Saya ngikut Bapak aja Ibu? Pak. Iya, karena kita tadi mengingat dari awal kalau Bapak mengatakan bahwasanya oh nanti saya ada kelas lain. Jadi kalau kita Iya adakan Pak, saya sesi ada kelas tanya, lain jam 4 Pak. iya, kita laksanakan sesi tanya jawab bagaimana Pak kalau nanti ada pertanyaan ke depannya, bagaimana pelaksanaan di bulan-bulan berikutnya nanti bisa teman-teman di sini Bapak Ibu yang hadir pada pelatihan ini untuk bertanya. Bagaimana Pak? Ah, Kita adakan sesi tanya jawabnya langsung. boleh. Berarti kita Ya, stop di sini dulu ya. Berarti kita hari ini cukup untuk membuat RHK-nya perencanaannya saja dulu gitu berarti ya. enggak, bukan begitu maksudnya Pak. Mohon maaf Bapak narasumber. Maksud saya gini, seiringnya jalan waktu nanti, kan ada dari Bapak Ibu peserta pelatihan ini nanti yang mau bertanya, oh Pak, saya sendiri mau bertanya sama Bapak nanti. Bagaimana nanti pada bulan-bulan berikutnya apa yang akan kita lakukan. Jadi kita Oke. lakukan pada Baik, sesi tanya silahkan jawab Bapak Ibu atau kita akhiri bagaimana. dulu berarti ya dari saya ya. Oke, siap. Nah, Pak Doni Nah, boleh dipandu untuk sesi tanya jawabnya. iya. Oh, terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita hari ini. Kita beri aplaus terlebih dahulu kepada Bapak narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kita lakukan kegiatan tanya jawab? Tentu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangannya, nanti akan kita pandu kepada narasumber. Dan untuk penanya pertama, dari awal tadi saya lihat Ibu Dahliarti. Dari Ya, SMP 2 Sungai Aur, kami persilakan kepada Bu Dahliarti. ya Mohon di Pak, kameranya di-on kan. ya Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kesempatan yang Waalaikumsalam. diberikan Bapak Suhardi Amir yang Ya, saya narasumber, sendiri. ya Pak, yang sangat luar biasa. Yang ingin Saya kami biasa di luar, tanyakan, Ibu. ya Pak, apabila RHK yang diajukan oleh guru-guru ini, eh, batas waktunya itu kami ingin pastikan sampai tanggal berapa, Pak? Karena yang kepala sekolah beritanya itu untuk PMM-nya itu bisa dibuka tentang pengelolaan kinerja itu tanggal 15. Jadi Mhm. yang ingin kami pastikan tanggal berapa pengajuan RHK oleh guru-guru ini, apakah sampai Oke. 31? Karena kami pernah juga mendengar kabar apabila nanti telah tanggal 15 belum diajukan oleh guru, yang pengelolaan kinerja kepala sekolah ini tidak bisa dibuka. Ini yang ingin kami pertanyakan, Pak. Kemudian masih bisa, Pak, untuk Oh, yang masih kedua. bisa Ya, sampai pulang, silakan Bu. boleh, Bu, silakan. Silakan Bu. Tampaknya tentang perilaku kerja. Ini adalah dari kepala sekolah. Mungkin ini untuk merubah perilaku dari guru kita ini. Kemudian apakah ada acuan atau juknis yang bisa nanti kita gunakan, sebatas mana, atau hanya pengamatan, penglihatan dari kepala sekolah semata di tempat institusinya itu, Pak? Barangkali itu yang kami pertanyakan. Terima kasih, Bapak. Oke, Iya. semacam rubrik lah gitu Iya. ya, Bu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Dahliarti atas pertanyaannya. Di sini Bu Dahliarti memberikan 2 pertanyaan kepada Bapak narasumber. Yang pertama, batas waktu untuk mengajukan RHK itu sebenarnya tanggal berapa? Karena dilihat di PMM ada tanggal 31 Januari, sementara isu yang beredar di tanggal 15. Yang kedua, Pak, mohon maaf Bapak, yang kedua pertanyaannya, juknisnya, juknis penilaian ini bagaimana? Kami persilakan kepada Bapak. Dan untuk yang bertanya yang lainnya nanti satu-satu kita jawab. Nanti kita beri waktu kepada Bapak Ibu penanya yang lainnya. Kepada Bapak narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dahliarti. Ibu boleh tahu dari mana, Bu? Dari sekolah apa? Dari SMP, kabupaten dari mana? Kecamatan Sungai Aur, Pak. Sungai Aur di Sumatera Barat juga. Kabupaten Pasaman Barat. Oh, di Pasaman Barat. Tuan rumah berarti ya. Ya, Oke, pertanyaan pertamanya adalah batas akhir pengajuannya itu kapan? Kalau di Perdirjen, Ibu, batas akhirnya itu adalah setiap akhir bulan dari bulan Juni dan akhir bulan Juli. Berarti tanggal 31 ya, Bapak Ibu, Ibu Darliati dan Bapak Ibu yang lain. Kenapa saya juga pernah membuat video, Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan itu di tanggal 15? Karena sesungguhnya untuk membuat RHK ini kan tidak lama. Cukup 10 menit itu sudah selesai seperti yang Ibu lihat tadi. Nah, kenapa ada yang menyampaikan sebelum tanggal 15? Karena kita akan memberikan ruang kepada kepala sekolah untuk menyetujui, itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 15, Bapak Ibu kepala sekolah itu juga akan melakukan hal yang sama dengan kita, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu kepala sekolah memiliki jumlah guru yang banyak, kemudian gurunya nanti nantilah, ragu-ragulah, tarik ulur, talik ulur, nanti kepala sekolahnya akan repot sendiri gitu. Jadi kalau saran saya Pak Doni dengan Ibu kepala sekolah yang lain, dudukkanlah Bapak Ibu gurunya di satu tempat, di satu masa, misalkan besok ambil 1 jam misalkan, atau setelah pulang duduk, yuk Bapak Ibu kita duduk, pokoknya semuanya hari ini semua RHK-nya saya pengen sudah selesai semua. Jadi Bapak Doni sudah pulang, sudah bisa langsung melihat dan besoknya sudah bisa melakukan persetujuan satu persatu seperti itu. Nah, karena tanggal 15 Pak Doni juga sudah harus melakukan membuat RHK yang sama dengan kita guru, nggak ada bedanya. Nah, gitu. Kemudian itu batasnya ya, batasnya akhirnya kalau dari Perdirjen itu adalah setiap akhir bulan. Di setiap bulan Januari untuk periode 1 dan periode 2 itu nanti di bulan Juli. Ya, sesungguhnya tanggal 31 itu untuk perencanaannya. Karena kalau di bulan Februari itu sudah masuk tahap pengisian rencana evaluasi. Rencana bukan evaluasi, rencana observasi. Kemudian, apakah ada rubrik penilaiannya untuk perilaku kerja? Ada nanti. Ada rubriknya nanti, ada
juknisnya, tapi di PMM. Jadi tidak perlu lagi ada di print. Nanti kepala sekolah tinggal centang-centang saja. Sama nanti dengan untuk rubrik kita bukan evaluasi, apa saya bilang tadi? Untuk yang di bulan Maret, Bapak Ibu saya lupa. Ya Allah. Observasi. Iya, observasi. Aduh, Ya, deket-deket bulan semua Maret bahasanya. observasi. Jadi dulu, Pak. observasi itu deket-deket semua. Jadi observasi itu nanti ada juga rubriknya, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu print-print. Kepala sekolah nanti tinggal centang, kemudian memilih apakah ini sudah sesuai atau tidak sesuai, atau ada yang perlu diperbaiki. Demikian Ibu Dahliarti. Iya, Pak. Penjelasannya mudah-mudahan dipahami ya Ibu. Ya, Pak. Ini kan Iya, karena kayaknya kebiasaan guru-guru kita ini, Pak. Kalau memang tidak di akhir itu, memang seperti itu nampaknya. Kita sudah memberikan sosialisasi, cuma begitulah. Kalaupun disuruh nanti silakan ajukan di akhir-akhir sajalah, Bu. Jadi ini yang saya cemaskan Ibu nanti akan itu kerepotan. jaringan, Kapan ya. diskusinya? Ketika Kadang-kadang kalau nanti, di akhir mohon itu maaf kan, saya potong Ibu. Ketika nanti Ibu nggak diskusi terus ada RHK yang salah, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kalau gurunya nggak ngerti. Kalau yang ngerti semua RKHK-nya itu seperti apa. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu Darliati mungkin kepala sekolah ya. Sebenarnya ini adalah momen terbaik Bapak Ibu itu tuh untuk membuat perjanjian secara tidak langsung kepada guru-gurunya untuk terutama untuk di perilaku kerjanya itu. Ya. Oke ya. Ibu Dahliarti. Iya, kayaknya Pak. ini ya Terima seru ya kasih ada sekali angin-angin lagi. di samping jendela itu ya. Iya. Terima kasih Lanjut ya Pak Doni, Bapak masih ada narasumber. waktu kurang lebih 15 atas menit lagi penjabaran. Pak Doni. Iya, terima kasih Bapak narasumber atas penjabaran dari jawaban. Semoga Bu Dahliarti ini, kayaknya Bu Dahliarti dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain juga udah paham dengan penjabaran Bapak. Cuman sedikit tadi ngegantung Pak, penjabaran dari Bapak hanya menjabarkan sampai bulan Maret. Nanti pada bulan April sampai Juni apa-apa yang akan dilaksanakan itu sedikit masih menggantung. Kalau bisa sampaikan ke klimaksnya Pak. Oke. Terima kasih. Untuk di bulan Maret itu sudah jelas ya 1 sampai tanggal 30 atau 31 Maret itu adalah masa observasi. Setelah observasi nanti di bulan 4 dengan 5 itu sudah keluar hasil observasi dari kepala sekolah. Maka aplikasi nanti kita akan berubah lagi tampilannya. Kita sebagai guru ya. Nah disitulah Bapak Ibu kita nanti akan melakukan pelatihan lagi untuk karena mungkin lebih baik kalau saya perlihatkan Pak Doni ya. Iya Pak. Ya, sepertinya akan lebih baik kalau saya perlihatkan langsung apa yang akan kita lakukan. Iya. Kita lanjut dulu langsung di bagian untuk kegiatan di bulan Maretnya. Di bulan 4 dengan 5. Lanjut Bapak Ibu. Ini sudah sampai di mana ini? Ini sudah sampai persetujuan, sampai kesepakatan. Nah, ini sudah masuk pelaksanaan Bapak Ibu. Ini saya langsung saja untuk observasinya ini sudah selesai. Saya anggap, nah ini yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu, rubrik diskusi persiapannya itu sudah ada di sini Bapak Ibu. Sudah disiapkan. Ini untuk kegiatan bulan Februari. Nah, ini masukkan RPP-nya di bulan Februari nanti Bapak Ibu. Nah, kalau sudah itu kita akan melakukan observasi. Ini menunggu atasan observasi. Mohon maaf Bapak Ibu ini agak cepat saja karena Pak Doni pengen langsung yang di bulan 4 dengan 5. Nah, ini dia Bapak Ibu. 4 dengan 5, apa yang akan kita lakukan adalah kita melihat nanti hasil observasi dari kepala sekolah kita yang akan melihat bagaimana cara kita mengajar berdasarkan dimensi yang kita pilih. Yang di awal tadi ya Bapak Ibu. Dan di sini misalkan ini fokus perilaku yang kita lakukan di dalam kelas. Sesungguhnya ini Bapak Ibu setiap dari penilaian observasi ini tuh sudah ada juknisnya Bapak Ibu. Saya gimana saya mengirimnya? Nanti saya kirim ke Ibu Pak Ibu yang menghubungi saya siapa ya Ibu Yeliwati atau Ibu Wahyopi ya Pak? Ibu Opi ya? Iya Pak. Oh iya Ibu Opir berarti ya udah nanti saya kirim nanti juknisnya ke Ibu minta tolong nanti dikirim ke kita di sini ada grupnya kan pelatihan ini? Ada Pak. Ada.
Nah, ya. Kalau ada grupnya nanti ini fokus perilakunya ini ada yang harus dilakukan guru dan ada yang tidak boleh dilakukan oleh guru supaya ada rambu-rambunya nanti ketika kita mengajar. Ya. Nah, kalau misalkan seperti ini dilakukan efektif, belum dilakukan tapi belum efektif, nanti maka kita akan diberikan seperti ini. Ya, pilihan untuk melakukan pelatihan mandiri Bapak Ibu dari PMM. Makanya di awal tadi Bapak Ibu saya menyarankan Bapak Ibu untuk menambah satu topik di PMM supaya kita kan belum tahu nih Bapak Ibu apakah ada pelatihan nanti yang berhubungan dengan disiplin positif yang dari luar. Kalau tidak ada gimana Bapak Ibu? Sedangkan di PMM kan sudah ada, tinggal kita ikuti. Haruskah ada sertifikatnya itu? Kalau yang di bagian ini sepertinya tidak diminta sertifikatnya Bapak Ibu. Ya, kita hanya diminta untuk seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Kapan Anda akan mempelajari, belajar dari PMM? Ini Pak Doni ya. Mana Pak Iya, Doni kok menghilang? Iya, Pak. Ada? Oh iya, ada. Ada, Nah, di jelas, sini Pak. Pak Doni yang akan kita lakukan. Kita akan diberikan pilihan kapan kita akan melakukan periode tindak lanjutnya. Oh, kita nanti pilih Mei sampai April atau April sampai Mei atau Mei sampai Juni. Seperti itu. Nah, baru hasil dari pembelajaran kita nanti di PMM, Bapak Ibu, kita tuangkan nanti di sini. Ini kok burem ya? Oh, internet saya kurang stabil. Nah, nanti hasil pembelajaran, Iya, nah betul, sudah Bapak. keluar. Hasil pembelajaran kita dari PMM akan kita masukkan ke sini, Bapak Ibu. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Apa upaya-upaya Anda dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu nanti kita nanti diminta untuk mengumpulkannya. Nah, di bagian tadi ini ya, kita sudah diminta mengumpulkannya, lalu kita melakukan pelatihan mandiri di PMM. Nah, ini Bapak Ibu, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut itu? Nah, ini dari kita belajar dari PMM. Apakah wajib dari PMM? Tidak, Bapak Ibu. Makanya saya bilang dari awal, mengikuti pelatihan di PMM sepertinya sekarang itu bukan menjadi sebuah kewajiban karena selalu ada didampingi oleh pelatihan dari luar. Lihat di sini ya, Bapak Ibu. Ini saya lanjutkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu, pilihan belajar lainnya. Pilihan belajar lainnya. Jadi kita Bapak Ibu bisa mengambil pelatihan yang serupa di PMM tapi di luar dari PMM. Karena juga diberikan nanti form Bapak Ibu. isi SKP Itu ya Pak Doni, sudah Iya, sudah Pak. mungkin sudah jelas ya Pak Doni apa yang harus dilakukan di bulan Mei dengan April dengan Mei. Kalau di bulan Juni Pak Doni kita tinggal mengumpulkan ini pengembangan kompetensi itu tadi. Nah, karena praktik pembelajaran kita sudah 100%, kita tinggal mengumpulkan pengembangan kompetensi dan kalau kita diberikan tugas tambahan. Sudah jam berapa ini Pak Doni? Sekarang udah jam 15.38 ya, saya kira 15.38, sudah Pak. 15.45. Cukup jelas ya Pak Doni ya? Iya, Pak. Oke, baik. Pak, bagaimana Pak? Masih kita beri waktu untuk Bapak Ibu yang nanya, karena kalau kita lihat masih ada beberapa orang yang mau bertanya sepertinya, Pak. Boleh. Boleh. Dah. Masih Kalau ada 10 menit lagi. Pak izin Pak untuk door prize berapa lama ya Pak ya? Oh iya, itu nggak bisa Iya. cepet itu kalau door prize-nya karena menunggu. Kita lanjut aja dulu Iya. Pak. Iya. Pending Iya, aja kita dulu. Cukupkan dulu mungkin Pak Doni. Atau gimana dong? Ya door prize saja lah ya Bapak Ibu ya. Iya. Pasti Bapak Ibu mau lah ya. Iya. Jadi bagaimana Ya. Pak? Pak Doni gimana kita door prize aja sekarang? Ini Pak, kita jawab satu pertanyaan dari Ken. dari WA salah satu peserta, boleh. Pak. Assalamualaikum Pak, mohon bertanya Pak. Saya mau bertanya tentang pengelolaan kinerja yang di PMM. Suami saya kemarin pindah dari SD 1 Lembah Melintang ke SD 05 Lembah Melintang. SK mutasinya 1 Desember 2023. Jadi di profil PMM-nya masih di sekolah yang lama. Tolong pencerahannya, Pak. Oke, help stack. Baik, saya cerahkan. Situ salah saya dong Pak Don. Pencerahannya adalah segala sesuatunya data pribadi kita di PMM ini adalah datangnya dari Dapodik. Bapak Ibu, kasusnya ini mirip dengan saya baru mutasi dari jenjang SMA ke SMK. Pak Doni, Doni kok menghilang?
Jadi Iya, udah, Pak. ya balik lagi. Baterai saya Pak Doni low. nggak boleh keluar-keluar dari Iya, sini. dah Pak Doni kawan wajib berada di bro. sini. Baterai saya Jadi low, Pak. Bapak Ibu, saya baru mutasi dari SMA ke SMK. Datanya semua perbaikannya itu adalah di PMM di Dapodik. Jadi Bapak Ibu yang baru pindah atau mungkin baru mutasi, silahkan perbaiki data Dapodiknya dulu, baru sinkronkan. Lalu setelah itu lapor ke Dinas Pendidikan, operator Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi bahwa saya baru mutasi. Bahwa SK mutasinya nanti baru dipindahkan datanya. Seperti itu Pak Doni Putra. Begitu juga dengan SIM PKB-nya nanti ya, sekalian diubah. Itulah repotnya kalau kita suka pindah-pindah ya, tapi memang kebutuhannya seperti Terima kasih itulah. Pak atas Baik, pencerahannya ada lagi yang Pak telah Doni Bapak sudah ya, berikan. sudah 40. Iya Pak, kita lanjut apa door prize? Gimana Pak? Iya. Kita lanjut door prize-nya Pak ya. Oke, Ya, kami kita persilakan lanjut kepada door Bapak prize-nya. narasumber. Soalnya Ditanggal dulu apanya tuh. Tahu kok soalnya ada Tuan. soalnya ada 11 ya Bapak Ibu biar cepat. Ini kita ngambil berapa orang nih Pak Doni? Aku kok Untuk door prize berapa orang Bu Wahyu? Satu terbaik, Pak. Untuk satu Oh, terbaik. satu terbaik, Pak. terbaik. Masya Allah. Berarti ini mana terbatas gitu ya kan? Sebentar nih Bapak Ibu. Sudah saya kirim. Bu, penuh WA, Bu. Ramai banget ya. Berarti 1000 lebih pendaftarnya. Silahkan Bapak Ibu, silahkan masuk ke link yang saya berikan di chat Zoom. Jangan di-share ke ini ya. Jangan di-share ke grup gurunya ya, ke grup WA-nya ya, karena ini terbatas banget. Pak Pakih kenapa ikutan? Mau dapat hadiah juga Pak Pakihnya. Kita nunggu berapa partisipan ini ya? 300. Sampai stoknya aja ya Bapak Ibu, karena ini ternyata akun gratis ya, masa trainer akunnya akun gratis ya Bapak Ibu. Karena ini baru, ternyata pakai browser yang lain. Sudah ada 43 Bapak Ibu, silahkan. Sampai mentok ya Bapak Ibu. 15.42. Cepat nih ini karena soalnya cuma ini. Waktu pengerjaannya nanti cuma 3 menit ya Bapak Ibu. Cepat lah itu ya, karena 10 soal cuma. 11 lah, bonus 1. Halo Bu Marieni. Ini namanya disabui dulu. Iya, namanya disabui. Iya, saya belajar bahasa Padang gitu. Namanya disabui. Dikulah. Kenapa ini malah reload jadinya? Saya matikan kamera aja dulu ya Bapak Ibu. Karena ini sepertinya agak lemot di saya. Nah, oke Bapak Ibu sudah mentok nih. Kita mulai ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Pak Doni kelihatan nggak layar saya Pak Doni? Oh ya Pak, ini lagi. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, terima Trouble, kasih Pak. Bu. Udah Pak. Oke, sip. Yuk, kita gaskan Bapak Ibu. Gak pakai juara 1.
Februari, Taktik job. Maaf, nggak kelihatan. Apakah yang juara 1? Sudah selesai nih Bapak Ibu? Masih? Oh masih. 15.46 kita selesai di 15.46.50 ya Bapak Ibu. Biar saya punya 10 menit untuk persiapan mau sholat juga asar dulu. Ya, Pak. Saya sembunyikan dulu ya Bapak Ibu siapa yang juara satunya. Saya berikan ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu 3 menit lagi yang belum selesai. Menit lagi. Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti kuis kayaknya presensi sudah disiapkan oleh panitia ya. Silahkan Bapak Ibu isi presensinya dulu sebelum mengakhiri kegiatan. Di kolom chat saya juga berikan URL untuk media sosial saya ya Bapak Ibu, bisa hubungi saya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu, tapi kalau mungkin lambat responnya mohon maaf ya Bapak Ibu untuk 1 minggu kemudian karena saya akan berada di ibu kota di Jakarta, jadi mungkin agak lambat responnya karena kegiatannya cukup padat juga. Oke Bapak Ibu 1 menit lagi silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berteman dengan saya di TikTok, insya Allah Bapak Ibu saya hampir setiap malam kayaknya live di TikTok mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Topik bahasannya sama seperti ini juga Bapak Ibu, jadi silahkan bergabung. Kemudian Bapak Ibu kalau mau bergabung di grup Telegram membahas tentang ini juga ada Bapak Ibu di situ. Di sini ada salah satu admin yang hadir juga. Ada Kak Fakih namanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah selesai, saya akhiri dan kita lihat siapakah pemenangnya. 3, 2, 1. Pemenangnya adalah Pak Doni, jangan lupa di screenshot, atau Ibu Wahyu Opir jangan lupa di screenshot pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Ibu Fea Fepensi. Selamat, Anda menjadi yang terbaik satu dan berhak mendapatkan hadiah umroh bagi yang mampu. Enggak bercanda. Pak Doni, Ibu Fea rendah banget ternyata ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau soalnya sulit banget. Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan ini enggak ya di dalam kelas? Seru loh Bapak Ibu. Kapan-kapan kita bahas ini ya Bapak Ibu. Ini seru banget loh Bapak Ibu. Ini pakai akun gratis loh Bapak Ibu, nggak perlu bayar. Oke, demikian saya promosi ini pula jadinya ya. Demikian dari saya mungkin ya Pak Doni, ada closing statement Pak Doni. Oh ya Pak Doni ya ininya ya, MC-nya bukan saya, ternyata saya. Iya, boleh Pak Doni silahkan.
Ya Pak, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak sebagai narasumber. Luar biasa, banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua, ilmu Alhamdulillah, baru. nggak sia-sia berarti saya Mudah-mudahan nanti jauh-jauh dari kita Jambi bisa ke collab Sumbar lagi kan, Pak Pak? ya. Collab lagi dengan materi-materi yang lain. Karena sangat gimana Pak, terlalu banyak ilmu-ilmu yang belum kami ketahui, apalagi kami yang berada di daerah Pak. Pak Doni mah Nah, suka merendah. enggak juga. Tidak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang tergabung di dalam pelatihan hari ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa sekali kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan dengan ilmu baru, kita ketemu dengan teman-teman baru. Bagi Bapak Ibu yang nanti yang kurang paham dengan ilmunya, boleh langsung japri ke Bapak narasumber kita, kepada Bapak Suhardi Amir. Sudah di TikToknya juga ada, IG-nya juga ada. Silakan nanti Bapak Ibu mau bertanya. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Amir. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada sedikit satu buah pantun yang akan saya Oke, sampaikan. cakep. Oh, belum. Ya, mentari senja telah tenggelam, Cakep. hujan turun, mulai terjatuh. Ya. Pelatihan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto bersama Izin, dulu nih Pak Doni? Iya. izin, Iya, betul Sama tadi. Bapak. izin Pak Dokumentasi Doni. kita belum. Iya, Bu. Ini Mohon Bapak Ibu Yuliza, on yang kamera namanya seluruhnya. itu, yang Boleh, kuis nomor siap. 1 itu sebenarnya Ibu Yuliza. Bu Yuliza. Bang. Ya, Oh ya, Bu Yuliza, Yuliza karena dari itu SD. Di mana nih? WhatsApp-nya tadi namanya saya screenshot, saya yang dapat nomor 1, tapi namanya di situ sudah ditukar, entah kenapa keluar saja yang nama yang disebutkan yang tadi itu. Siapa namanya itu? Fevea, Feliza. Iya. Fea Fevensi. Bapak Iya, narasumber. itu kebetulan dengan Bu Opi, karena itu Bu Opi Rayu, kami sesama NSBP. Oke. Baik Bu Liza, silakan dijapri Bu. Iya, Bu. Sama-sama Silakan ya, dijapri. Siap Iya, Saya jadi juga nama menunggu yang sebenarnya japriannya ini. Yuliza dari SD 03 Kota Tua, tapi entah kenapa pas saya buat namanya sudah diketik Yuliza, tuh keluarnya itu stasiun main. Oh, indah apa-apa, Bu. Indah apa-apa. Mohon Bapak Ibu yang lain on kameranya. Ya, yuk Bapak Ibu di on Ada kameranya. Bapak Agus Sunaria. Bapak Suhardi sendiri on kameranya nggak on? Oh iya, kamera saya nggak on Iya, ya, Masya Allah. Semuanya Alah, Bapak Ibu, sebelum kita closing kegiatan hari ini, kita on kamera dulu belum ya. Bapak Ibu. Bu Opi, kami persilakan kepada kepada Bu Opi untuk mengambil dokumennya. Bu Yel izin. Oh, Bu Yel. Ya, Bu Yel, 1, silakan. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nggak boleh pakai tangan ya, Bu Yel. Nggak boleh. Nggak boleh Iya, lagi. pakai senyum terbaiknya aja. 1, 2, 3. Oke, Pak Doni, terima kasih. Terima kasih Bu Yel, terima kasih 3 kombel yang sudah kolab hari ini, kombel PPMB dan juga kombel GBMB dan juga KKG Mini. Wah, sangat luar biasa Pak ya. Sangat bagus kegiatannya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan materi-materi baru. Bisa ketemu lagi bersama Bapak Amir lagi. Ya Bu Opi ya. Iya. Pak, nggak kapok kan Pak diundang Pak, keadaannya seperti ini? Lumayan shock awalnya Ibu. Insya Allah ke depannya lebih baik Pak. Iya, amin. Ya. Kami pun banyak dapat ilmu baru dari Bapak narasumber Bu Opi ya. Oke. Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dulu. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin and live ya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan yuk berteman di media sosial saya ya Bapak Ibu, ditunggu. Iya sudah Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sehat selalu. Izin and live Pak Doni, Bu Marieliwati, Iya Pak Sardi. Bapak Ibu penggerak yang lain juga terima kasih. Tetap semangat. Semangat Pak. Mohon jangan keluar dulu Bapak Ibu. Silakan diisi dulu. Silakan diisi absennya Bapak Ibu. Ini yang baru mengisi Opi, absen kita sepertinya ada kesulitan dibuka.
Bu. Apa itu? Oke, tunggu sebentar. Mungkin ada yang nggak pakai apanya. Coba matikan dulu Bunda apanya. Doni mau isi dulu. bertanya. Iya, Bu. Durli. Oh, ketemu. Pak Doni. Iya, Bu. Bu Dwi Nampak Ari ambil situ. Susanti. Iya, saya sudah. dari Jawa Timur, Pak. Iya, Bu. Saya masih bingung masalah kerja kami. Iya, Bu. Iya, untuk RKH, untuk kegiatan ini itu masuknya di tadi kan untuk meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan itu kan Mohon maaf, Bu, berbagi bisa 2 diulang sampai lagi, Bu. Suaranya agak putus-putus. iya. Bu Dwi. Ini Pak untuk RKH kegiatan Bu. yang hari ini tadi yang barusan kita laksanakan itu kan masuk pada RKH meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan ya Pak, Iya, yang RHK utama. berdurasi 2 sampai 3 hari. Kalau berarti kalau kita masukkan RKH itu ini sudah masuk berapa poin Pak? Atau kita harus besok ikut lagi itu baru kegiatan? Untuk jawaban ini, untuk pertanyaannya Bu, saya mohon izin, silakan Bu Wahyu untuk menjawab lebih tepatnya, Bu Wahyu Priyanti. Karena kalau tadi untuk di sertifikatnya ini bisa mendapatkan nih poinnya 8. Cuma lebih tepatnya kami persilakan kepada Bu Wahyu untuk menjawab lebih rinci. Silakan Bu Wahyu. Sebelumnya Bapak Ibu kami mohon maaf, ini kami ada kesalahan sedikit dalam pembuatan flyer. Jadi ada kesalahan diksi. Di situ kami buat 32 JP, tapi kami karena takut penyelenggara kecewa, peserta kecewa, jadi kami membuat 32 JP dengan adanya bukti RHK rekan-rekan guru nanti akan kami kirim Google Form-nya di grup. Jadi untuk pemenuhan tugas aksi nyatanya bisa di grup begitu. Jadi sekarang sertifikatnya itu kita terima dulu. Nanti 3 hari ke depan tanggal 16 nanti akan kami kirimkan link untuk mengumpulkan tugas aksi nyata RHK ibu-ibu sudah selesai begitu. Itu tujuan kami tadi. Ya mohon maaf atas kekeliruan di awal. Ya Bapak Ibu. Bagaimana Bu Dwi Ari Susanti? Oh begitu. Kemudian lagi Bapak, maaf bertanya terus soalnya di lembaga saya sendiri belum ada sosialisasi. Jadi teman-teman itu antaranya satu dengan yang lain penerimaannya waktu mencari ini berbeda gitu. Kemudian yang kedua Bapak untuk RKH bagian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta RHK meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta sebagai praktik baik diselenggarakan komunitas. Berarti kalau kita ikut webinar yang di komunitas itu berarti itu yang 4 poin itu ya Bapak? Iya. Sebenarnya Bu, kalau kami ini sebenarnya yang 2 jam sampai 3 jam itu webinar. Seharusnya itu yang kami keluarkan, cuman kami karena sudah menyebar flyer 32 JP, takut peserta kecewa, makanya kami keluarkan jadi bentuknya pelatihan. Jadi kalau kenyataannya kita bilang seharusnya ini poinnya 4, tapi kalau disesuaikan dengan sertifikat hari ini Ibu sudah mendapatkan poinnya 8, makanya kami buat di situ judulnya pelatihan. Jadi rencananya untuk kedepannya khusus PPMB akan mengadakan Sabirin itu sesuai dengan poin 8. Jadi kami akan adakan 2 kali Sabtu, Minggu dan tambah aksi nyata sehingga untuk memenuhi jam 3 JP sehingga hitungannya 3 hari seperti yang disampaikan oleh Bapak Amir tadi supaya dapat poinnya 8 gitu Bu. Oh ya. Jadi untuk hari ini Ibu dapat bonus, Ibu laksanakan 4 poin tapi Ibu dapatnya 8 poin gitu. Ya. Kan berarti yang menilai RHK kan cuma lihat sertifikatnya Bu, kan dia tidak tahu bagaimana cara Ibu mendapatkannya. Anggap Ibu dapat bonus hari ini. Gitu. Itu kebaikan dari PPMB untuk hari ini. Bonus dari Kombel untuk peserta Door prize Kombel perdana 2024. Kemudian Ibu satu lagi
yang bagian tugas tambahan. Itu tadi kan untuk seumpamanya kita tugas tambahannya sebagai pembina ekstra kurikuler atau apa ya Bu. Nah, itu contoh laporannya itu seperti apa? Yang dibingungkan di teman-teman. Model baru saya mau samping persis. Ya, atau membuat program terus absensi atau gimana Ibu? Boleh dibantu Bu Opi? Ya, Bu ya. Bu ya bisa jawab Bu ya? Ya, Bu Dewi izin ya. Di RHK tugas tambahan, sebetulnya di RHK manapun itu Bu Dewi bisa lihat di situ ada misalnya kita mengikuti apa berapa poinnya ada. Terus apa yang akan kita penuhi di situ sudah ada SK-nya, ada laporannya. Cuma bagaimana bentuk laporannya itu lagi yang Bu Dewi sepakati dengan teman-teman di sekolahnya. Jadi kalau Ibu tekan RHK kemudian Ibu pilih apa poin indikator yang diklik itu sudah ada di situ apa yang harus Ibu Dewi penuhi. Di situ tertulis di sebelah kiri bawah kalau tidak salah saya itu ada SK dari kepala sekolah sebagai Ibu pembina school, kemudian ada laporannya. Begitu juga tugas tambahan lain seperti guru piket atau apa, itu ada laporannya seperti yang dijelaskan Bapak narasumber kita tadi, itu setiap bulannya ada laporan sampai bulan Juni. Nah, ada SK-nya dari kepala sekolah. Begitu Bu Dwi. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ya, Bu Dewi dan Bapak Ibu yang lainnya, kalau rasanya ada yang kurang paham, kita bisa diskusi melalui grup PPMB. Silakan Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi semampunya. Kita akan coba untuk sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain. Boleh dari pokoknya semua yang ada di grup lah Bapak Ibu, kita berbagi pengalaman sebagai pendidik. Ya Bapak Ibu, itu semua saya mohon undur diri. Kebetulan ada kegiatan lain yang akan saya rencanakan. Saya mohon izin Bapak Ibu. Mohon maaf Bu Yel, terima kasih banyak. Ya Bu Doni, sehat selalu. Iya, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu Bu Yel ya. Kayak jauh sekali ya. Iya, Bapak Ibu yang lain. Salam kenal ya, salam Indonesia. Ada yang dari Jawa Timur. Bu Dewi dari mana? Di Kediri Bapak. Oh, Kediri. Teman saya ada yang sama kuliah di sana, Bu Ulfa. Khairun Ulfanisa ada nggak? Kenal nggak? Kedirinya di mana, Pak Doni? Bu Ulfa. Bu Ulfa. Orangnya kecil, Pak. Iya, kecil. Saya sama kuliah di Surabaya sama dia dulu. Oh, ada Pak. Itu satu kecamatan. Maria Ulfa ya? Iya, Khairun Ulfanisa. Oh iya. Ya, salam Bu ya. Iya, Bapak. Nanti. Ya, Bapak Ibu yang lain, mohon izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni, Bu Ya, Bu Opi. semuanya. Oke, terima kasih semua. Sudah mengisi absen semuanya ya Bu ya. Absen kami tutup lagi Bu karena ada yang mengirim di grup. Jadi ada kemungkinan yang nggak ikut nanti akan isi absen begitu. Oh iya, ya, siap. Pak Ibu ya. Sudah Bu Opi, sudah diisi Bu Opi. Sebentar Bu Opi. Sebentar Bu Opi, belum. Oh, Bunda belum. Isi cepat Bu. Nanti ya, linknya belum bertemu nih, lagi cari link Bu Opi. Karena ada yang nge-share di grup kayaknya. Paham ya. Belum masuk grup. Ibu. Yang enggak. Dayanti. Karena di grup kita ada 1000 lebih loh Bapak Ibu. Ada di chat link absennya Bu Opi. Ada Bu. Tidak bertemu. Boleh minta kirim lagi. Sertifikat dulu, akun tadi sih akun nakak sih anak lah. Masuk ada kan? Ada ngirim tadinya, kan ada kata tengok lah. Paling ada akun itu. Mama harusnya si Dedek tuh lah. Email HP. Sudah Bu Liza? Belum. Belum Bu Opi. Kenapa enggak bertemu linknya? Itu di terakhir Bu, terakhir itu. Grup WA-nya penuh, nggak bisa lagi gimana? Nggak bisa lagi masuk grup WA.
Oh iya, lagi izin capek-capek dulu. Desi Susila. sinyal. Oh, udah. Silakan Bapak Ibu. Kok. Yo. Kok. Yo. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu. Iya, silakan Bu. Iya, ini nanti untuk sertifikatnya bagaimana Bu? Masuk ke Karena emailnya Bu. masuk ke email. Nah, ini Iya. kan kebetulan mau masuk ke grup WA kan sudah penuh, jadi tidak bisa. Berarti nanti dikirim ke email ya Bu ya, langsung ya? Tugasnya Bu. Iya, Iya, makanya iya. ya kami Sertifikatnya langsung ke email Ibu. Kalau Ibu salah mengisikan email itu ada pas Ibu ngisi pas Ibu ngisi absen tadi ada di atasnya keterangan drive-nya. Mudah-mudahan Ibu tidak salah. Coba cek inbox Ibu langsung masuk. langsung masuk ya Bu ya? Iya. Oh iya. Coba saya cek dulu ya Ibu. Iya, silakan dicek dulu Bu. Izin Ibu. Terima kasih. Nah, tekanin Izin. tadi nantinya Berarti langsung ya Bu ya? Sertifikatnya langsung dikirim ya? Langsung. Keluarnya internet no? dulu. Dulu. Panjang loh. Izin Bu. Ganti ya lagi kan? Emailnya gue email di belajarnya. Iya, terus kan? Nah, emailnya gue pakai email aku. Nah, oh iya, terima kasih banyak Ibu. Emailnya sudah masuk. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, semoga sukses selalu ya Bu. Waalaikumsalam, sama-sama Bu, semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nomor. Itu yang ada urusan di belakang, masih di belakang. Terima kasih Bu Yel, Bu Wahyu, Pak. Oke Bu Yuli. Semangat. Ketua dengan apa Pak moderator? Pak moderator tuh tadi malas ngidupin HP tuh. Pindah. Numpang Zoom di rumah kita Bu. Kopi, bener izin dulu ya. Oleh-oleh dari Jakarta masih ada Bu Opi. Tanya ke orang belakang Bu Zah. Iya, mantap sekali adik Eko ini. Izin Bu Opi, izin dulu. Iya Bu, udah selesai absennya Bu. Salat dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Oke. Oh, intinya ada yang bertanya, sertifikat ini poinnya 8 Pak, karena 32 JP judulnya pelatihan, itu bonus untuk peserta hari ini. Untuk tugas tambahannya akan dilanjutkan kemudian begitu Pak. Pak Abrar ini yang bertanya. Mantap tuh. Oh, aman absennya Pak Ibu. Kalau sudah aman kami bisa keluar. Hari apa tuh? Hari Rabu ya kan? Rabu sih. Iya. Tapi sebenarnya Rabu lama lah sih. Kalau resi itunya. Sudah Bapak Ibu, absennya kami tutup ya. Sudah, terima kasih Bu Epi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Ya Bu Opi, door prize-nya jangan lupa. Aman, Japri Bulda. Ya. Umrah. Oh. Ya, mantap. Bulda Japri Opi ya. 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 Sehat Ibu. Ya, Bu. Alhamdulillah Bu Opi, kami juga merencanakan ini tentang PMM hari Senin jam 20 itu. Aman, boleh kirim-kirim linknya kami masuk Bu. Ya, nanti dikirim. Nah, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu Opi ya. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Oke, sudah ya. Sudah yang bertanya lihat. Kirim